Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. MBG hadir untuk anak, ibu hamil, dan menyusui dengan target 82 juta jiwa akhir tahun ini. Mau makan bingung, makan pakai apa gitu. Udah enak sekolah sekarang. Terima kasih juga untuk Bapak Presiden memberikan kesempatan untuk kita semua bekerja di sini. Pemimpin sejati, tepati janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rekan-rekan di seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia, rekan-rekan media, hari ini kami kembali akan menyampaikan perkembangan terkini dari salah satu program hasil terbaik cepat, yaitu Makan Bergizi Gratis, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan MBG. Ini sebagai komitmen untuk meningkatkan komunikasi yang terbuka, konsisten, dan juga berbasis data, agar setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto bisa dipahami dan dikawal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sampai dengan hari ini, Minggu 29 Juni 2025, sudah ada lebih dari 1.800 titik SPPG yang menjangkau lebih dari 5,5 juta penerima manfaat. Ini terjadi kenaikan dari angka yang kami terima di minggu lalu dan nanti akan didetilkan oleh rekan-rekan dari Badan Gizi Nasional. Makan bergizi gratis tidak hanya soal memastikan anak-anak kita mendapatkan makan bergizi di sekolah. Lebih dari itu, ini adalah infrastruktur sosial yang menggerakkan banyak lini sekaligus, baik kesehatan, pendidikan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Bagi anak-anak kita, data menunjukkan sudah ada dampak awal yang positif, di mana telah tampak peningkatan status gizi setelah intervensi makan bergizi gratis. Kita tahu masa depan bangsa dimulai dari meja makan, dari setiap keluarga Indonesia. Negara ingin memastikan hadir di sana. Karena anak-anak kita dengan gizi yang cukup, mereka sehat, mereka bertenaga, dan mereka inilah yang kelak akan menggerakkan ekonomi Indonesia dan bangsa Indonesia menuju lompatan besar berikutnya. Yang menarik, program ini juga tetap berjalan bahkan di masa libur sekolah. Skema distribusi dan detil-detil lainnya sudah disiapkan oleh rekan-rekan dari Badan Gizi Nasional. Kami juga tidak menutup mata bahwa program ini ada banyak tantangan dengan skala yang begitu besar. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan berkomitmen untuk merespons dengan cepat dan serius. Karena program ini menyangkut masa depan generasi kita. Terima kasih atas perhatian dan dukungan masyarakat Indonesia, seluruh rekan-rekan media, dan selanjutnya kita akan mendengarkan update langsung dari rekan-rekan Badan Gizi Nasional yang akan kembali dibawakan oleh Mas Reddy Hendra sebagai juru bicara dan juga Prof. Ike sebagai Dewan Pakar Bidang Gizi di Badan Gizi Nasional. Terima kasih dan kami persilahkan kepada rekan-rekan Badan Gizi Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ingin menyampaikan progres pelaksanaan makan bergizi gratis per hari ini. Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah beroperasi di seluruh wilayah di Indonesia hari ini berjumlah 1.861 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Mencakup penerima manfaat sebanyak 5.582.470. Selama 7 hari ke belakang ada penambahan penerima manfaat sejumlah 373.000
Dengan kategori sasaran penerima manfaat terdiri dari tingkat PAUD, TK, dan Raudatul Atfal, totalnya 321.702 siswa. Kemudian tingkat SD, MI, totalnya 2.400.183 siswa. Kemudian tingkat SMP, MTS, dan sederajat, totalnya mencakup 1.534.442. Kemudian kategori SMK, SMA sederajat, totalnya sudah mencakup 1.169.979. Kemudian dari kategori siswa di pondok pesantren, yaitu santri, totalnya 27.760 santri. Kemudian PKBM dan SLB, totalnya 10.319 siswa. Dari seminari ada 802 siswa. Untuk kategori ibu hamil, totalnya hari ini mencakup 15.780 orang. Kemudian dari kategori ibu menyusui, totalnya 26.504 orang. Dan balita, totalnya hari ini sudah mencapai 74.999 orang. Yang menarik, update hari ini terjadi penambahan 253 kelembagaan ekonomi lokal terdiri dari koperasi, BUMDes, dan UMKM yang sudah mensuplai bahan baku ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sampai hari ini, sebanyak 75.325 orang terlibat di dalam program makan bergizi gratis sebagai personil di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jumlah ini bertambah sebanyak 2.804 orang dari pekan lalu. Bapak Ibu sekalian, Badan Gizi Nasional akan tetap melaksanakan kegiatan distribusi makan bergizi gratis tanpa terpengaruh dengan adanya jadwal libur sekolah. Distribusi makan bergizi gratis akan tetap dilakukan selama 6 hari, sedangkan untuk frekuensi dilakukan pengiriman di hari Senin dan di hari Kamis, dan dilakukan kombinasi berupa makanan siap santap dan makanan dalam kemasan. Jenis paket makan bergizi gratis yang digunakan selama hari libur sekolah berupa kombinasi. Yang pertama, makan siap santap dikirimkan pada hari Senin, kemudian pada hari Senin tersebut juga para siswa diberikan paket makanan dalam kemasan untuk hari Selasa dan Rabu. Kemudian di hari Kamis, kami juga mendistribusikan lagi makanan siap santap, dan pada hari Kamis juga sekaligus para siswa diberikan paket makanan dalam kemasan untuk hari Jumat dan hari Sabtu. Paket makanan dalam kemasan berupa roti atau karbohidrat lainnya, kemudian telur, susu, dan buah. Kemasan yang kami gunakan di dalam pemberian paket makanan untuk anak sekolah selama liburan menggunakan tote bag atau kantong yang bisa digunakan ulang, jadi reuse, tidak mencemari lingkungan. Kemudian percepatan program makan bergizi gratis menjadi target dari Badan Gizi Nasional. Tentu kecepatan ini dipengaruhi oleh kecepatan penyediaan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sampai saat ini,
Dari total 1.861 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah beroperasi, semuanya merupakan infrastruktur yang berasal dari Mitra Badan Gizi Nasional. Sampai saat ini sudah ada kurang lebih 22.000 mitra yang sudah mendaftar dalam platform Badan Gizi Nasional, dan Badan Gizi Nasional sedang melakukan proses verifikasi terhadap mitra yang layak menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Bapak Ibu sekalian, terakhir ingin kami sampaikan bahwa Badan Gizi Nasional secara rutin melakukan pemantauan pengawasan serta evaluasi terhadap program makan bergizi gratis. Tentu pemantauan dan pengawasan yang kami lakukan dilakukan dari mulai level pusat, kemudian regional, bahkan sampai unit terkecil di satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kami sangat rutin melakukan koordinasi dan evaluasi untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara efektif, optimal, dan bisa tercapai target yang sudah kami tetapkan. Demikian progres yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan di kemudian hari kinerja Badan Gizi Nasional semakin cepat, baik, dan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, juga rekan-rekan. Kita bertemu kembali ini dalam pertemuan yang kedua membahas tentang makanan bergizi gratis, dampaknya atau update yang terbaru. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa gizi itu adalah krusial ya di dalam suatu pembangunan. Gizi kalau kita lihat di dalam SDGs, setidaknya gizi itu sebagai landasan di 12 tujuan SDGs ya, di antara 17 tujuan SDGs. Tanpa gizi yang baik kita tidak bisa menurunkan kemiskinan, tanpa gizi yang baik kita tidak dapat meningkatkan capaian pendidikan anak-anak kita, dan juga tanpa gizi yang baik kita juga tidak dapat meningkatkan kesehatan anak-anak kita. Artinya tanpa gizi yang baik kita tidak bisa meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat di laporannya FAO tahun 2022 terkait dengan konsumsi anak sekolah, di mana 179 juta anak sekolah di dunia itu pergi ke sekolah dalam kondisi kelaparan. Dan ini ternyata meningkat 35 juta sebelum pandemi. Nah, anak-anak sekolah dasar dan menengah ternyata menyumbang 71% dari peningkatan jumlah siswa yang ke sekolah dalam kondisi kelaparan. Nah, di Indonesia sendiri berdasarkan data Kemenkes tahun 2018 menunjukkan bahwa 41% anak usia sekolah pergi ke sekolah dalam kondisi lapar. Dan hasil studi Kang et al. Di 2020 menemukan bahwa 21,8% anak Indonesia melewatkan sarapan pagi dan hanya 10% sarapan yang menunya adalah bergizi seimbang. Nah, artinya di sini sebanyak 50% anak hanya sarapan satu jenis makanan saja. Padahal Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, sarapan ini sangat penting untuk konsentrasi dan prestasi akademik. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita akan meningkatkan kualitas capaian dari anak-anak kita apabila anak-anak kita melewatkan sarapan pada sebelum sekolah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa di usia 5 sampai 18 tahun itu merupakan fase kritis pertumbuhan kedua. Sehingga kekurangan gizi pada usia tersebut itu berdampak pada
pertumbuhan dan perkembangan yang tidak optimal. Di sisi lain, anak-anak sekolah juga merupakan agen perubahan gaya hidup, termasuk di dalam praktek konsumsi makanan bergizi. Bapak dan Ibu sekalian, melihat kondisi seperti ini, bagaimana kondisi anak-anak sekolah yang sebagian besar pergi ke sekolah tidak sarapan, maka pemerintah mempunyai satu kepedulian, yaitu dengan meluncurkan program makan bergizi gratis. Nah, program ini merupakan solusi strategis untuk mengatasi tantangan gizi dan pemerataan akses kepada makanan yang bergizi, sehat, dan aman. Dan kalau kita lihat juga dari hasil penelitian World Food Program yang menunjukkan bahwa program makanan bergizi di sekolah terbukti memiliki dampak positif lintas sektor, yaitu meningkatkan kesehatan anak, kemudian juga meningkatkan capaian pendidikan, dan juga berdampak kepada perbaikan ketahanan pangan dan penguatan sistem pangan setempat. Nah, kenapa kita ini peduli terhadap anak-anak sekolah? Karena kita tahu bahwa anak-anak tersebut 30% waktunya itu adalah di sekolah. Dan 30% juga mereka itu mengkonsumsi sepertiga kebutuhan energi hariannya saat di sekolah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, program makanan bergizi gratis yang disampaikan di sekolah ini merupakan langkah strategis dan krusial dalam rangka perbaikan gizi anak sekolah untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang berkualitas yang dilihat dari 3 aspek, yaitu dilihat dari kesehatan, dari pendidikan, dan dari produktivitas kerja nanti pada saat dewasa. Nah, bagaimana makanan bergizi gratis ini dilaksanakan di sekolah? Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 metode yang dilakukan makanan bergizi gratis itu di sekolah. Yang pertama adalah dalam bentuk sarapan. Nah, ini dalam bentuk sarapan adalah untuk siswa PAUD dan anak kelas 1 sampai 3 SD, karena mereka pulangnya sekitar jam 9 atau jam 10. Dan makan siang, bentuknya makan siang adalah untuk siswa kelas 4 sampai SMA termasuk madrasah pesantren yang jam pulang sekolahnya lebih lama. Nah, tentu saja menu yang disiapkan mengikuti standar gizi seimbang, yaitu memenuhi kalau untuk sarapan 20-25% kebutuhan gizi sehari, dan untuk makan siang sekitar 30-35% kebutuhan gizi sehari. Tentu saja dalam menunya harus memanfaatkan pangan lokal dan disiapkan oleh dapur sekolah atau komunitas secara higienis. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, hasil temuan berdasarkan penelitian, salah satu penelitian yang dilakukan di Aceh, ya, di salah satu sekolah dasar negeri, yaitu di SD Negeri 50 Kecamatan Bandaraya, dengan jumlah sampel sebanyak 90 siswa SD, menunjukkan data yang menggembirakan, antara lain yaitu pertama, siswa lebih mengenal beragam bahan pangan lokal. Nah, tentu saja dengan pengenalan bahan pangan lokal, artinya ini akan meningkatkan preferensi siswa terhadap bahan pangan yang ada di setempat dan akan mengurangi pembelian atau konsumsi makanan yang import. Kedua, siswa lebih mengenal variasi menu dan olahan makanan sehat. Nah, pengenalan ini tentu saja ini diharapkan dapat mengubah perilaku konsumsi siswa menjadi makanan yang lebih sehat dan bergizi. Dan ketiga, siswa mulai memahami bentuk penyajian makanan gizi seimbang. Artinya di sini bahwa edukasi gizi tentang makanan gizi seimbang ini sudah mulai menghasilkan dampak positif. Nah, artinya di sini diharapkan bahwa siswa tersebut menjadi agen perubahan, dan tentu saja siswa inilah nanti yang akan menginformasikan makanan gizi seimbang ini pada keluarga, dan diharapkan di keluarga tersebut konsumsinya menjadi bergizi seimbang, sehat dan aman. Bapak dan Ibu sekalian serta rekan-rekan sekalian, itu adalah dampak dari output ya, berupa perubahan pengetahuan tentang bahan pangan lokal, tentang menu
dan olahan makan sehat dan juga tentang penyajian makanan gizi seimbang. Nah, kemudian kita lihat dari outcome ya. Dari outcome kita lihat ternyata dari 90 anak yang diteliti berdasarkan pengukuran Body Mass Index for Age Z-score itu terjadi peningkatan rata-rata Z-score dari 0,01 menjadi 0,03. Yang ini menunjukkan pergeseran positif status gizi anak setelah intervensi MBG. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian ya yang sudah kami sampaikan perihal dampak MBG terhadap perilaku konsumsi, terhadap pengetahuan gizi dan juga terhadap status gizi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, program MBG di sekolah bukan hanya soal memberi makan ya Bapak dan Ibu sekalian, tetapi juga ini merupakan dasar dalam mewujudkan SDM unggul Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mengajak seluruh pihak, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, dan seluruh keluarga di Indonesia untuk mendukung kelanjutan dan penyempurnaan program ini. Kolaborasi yang kuat akan memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat tumbuh optimal, belajar dengan baik, dan menjadi agen perubahan untuk bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, gizi kuat, SDM hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami juga menerima beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Yang pertama dari Bisnis Indonesia, bertanya terkait dengan serapan anggaran yang sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, apa saja kendalanya. Sampai hari ini Badan Gizi Nasional baru menyerap sekitar 5,5 triliun. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pelaksanaan program makan bergizi gratis, tentu Badan Gizi Nasional menghadapi beberapa tantangan dan salah satunya adalah tantangan ketersediaan infrastruktur. Kecepatan ketersediaan infrastruktur itu akan sangat mempengaruhi penyerapan anggaran dan jumlah penerima manfaat yang akan menerima program ini. Bapak Ibu sekalian, akan tetapi Badan Gizi Nasional sejak awal tahun sudah menargetkan dan punya milestone yang sampai hari ini masih on the track, bahwa target kami di bulan Juni akhir akan ada 1.994 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan beroperasi, dan per hari ini sudah sekitar 1.861 yang sudah beroperasi. Kemudian di bulan Agustus kami juga menargetkan akan ada 8.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan hari ini tim Badan Gizi Nasional telah dan sedang melakukan verifikasi kepada mitra yang berminat dan bersedia untuk menjadi mitra BGN dalam hal penyediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Artinya dalam tahapan yang sudah dibuat oleh Badan Gizi Nasional, walaupun kami menghadapi tantangan berupa infrastruktur, akan tetapi secara tahapan Badan Gizi Nasional sampai hari ini masih on the track, dan kami secara reguler juga menyampaikan kepada Pak Presiden bahwa target per bulan yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional insya Allah akan tercapai sesuai dengan target. Selanjutnya kami juga mendapatkan pertanyaan dari teman-teman media lainnya menanyakan terkait dengan prosedur dan banyak case di lapangan terkait dengan penunjukan SPPG. Badan Gizi Nasional dalam hal ini telah menyediakan platform berbasis web melalui mitra.bgn.go.id, dan platform tersebut digunakan untuk pendaftaran mitra Badan Gizi Nasional menyediakan
sarana dan prasarana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kami juga menyediakan informasi terkait dengan bagaimana proses pendaftaran, prosedur, persyaratan, dan lain sebagainya yang kami sudah sampaikan melalui saluran komunikasi kami, ada di website, ada di Instagram, ada di YouTube, dan lain sebagainya. Jadi kami sangat terbuka dan para calon mitra bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pendaftaran dan prosedur itu melalui media resmi Badan Gizi Nasional. Dan kami juga sudah menyediakan bagi para mitra ataupun masyarakat yang ingin memberikan informasi ataupun pengaduan ataupun kesulitan dalam hal menjadi mitra Badan Gizi Nasional bisa melapor melalui platform bgn.lapor.go.id. Kami sangat terbuka atas semua laporan dan kami akan menindaklanjuti secara cepat laporan-laporan yang muncul dari masyarakat. Terakhir, ingin kami sampaikan bahwa Badan Gizi Nasional mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bisa mendukung, mensupport program makan bergizi gratis, terutama bagi masyarakat yang ingin berminat menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional membuka seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, bisa mendaftar melalui platform berbasis web mitra.bgn.go.id. Semua proses pendaftaran tidak dipungut biaya, semuanya gratis, dan kami sangat senang sekali ketika seluruh masyarakat, seluruh komponen bisa bergotong royong untuk bisa mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Demikian progres dari kami, Badan Gizi Nasional. Mudah-mudahan program makan bergizi gratis di kemudian hari jauh lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.